Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya share materi terkait dengan elastisitas permintaan. Sebelum membahas lebih jauh tentang elastisitas permintaan, Anda harus ingat apa yang ada dalam hukum permintaan, di mana dalam hukum permintaan kemarin bunyinya kalau tingkat harganya naik maka permintaannya akan turun atau jumlah yang diminta akan turun, dan kalau tingkat harganya turun maka jumlah yang diminta akan naik. Sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana atau berapa jumlah yang diminta akan naik kalau harganya turun 10%? Anda akan jawab gimana? Apakah akan naik 10% atau naik kurang dari 10% atau naiknya sama dengan 10%? Nah, terkait dengan hal itu dibahas atau dipelajari dalam konsep elastisitas permintaan. Jadi jawabannya ada pada elastisitas permintaan. Mari kita pelajari lebih jauh apa itu elastisitas permintaan. Di elastisitas ini adalah konsep yang digunakan untuk mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Elastisitas itu adalah dia sebuah konsep untuk mengukur responsifnya satu variabel ketika variabel lain berubah. Nah, kalau kita bicara elastisitas permintaan, berarti adalah dia mengukur respon dari jumlah barang yang diminta ketika harga berubah. Jadi kalau variabel satu berubah, atau di sini variabel A berubah, karena variabel berubah maka elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi dengan perubahan persentase dalam B. Di ini elastisitas permintaan, pengertiannya adalah perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang diminta atau jumlah permintaan sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalau Anda masih ingat faktor-faktor yang mengenai permintaan itu kan ada harga barang itu sendiri, ada harga barang lain, ada pendapatan, kemudian juga ada faktor yang lain lagi. Nah, yang dihitung dalam elastisitas itu hanya 3, jadi harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. Jadi ada 3 konsep elastisitas permintaan, itu terkait dengan variabel yang mempengaruhi permintaan tadi. Yang pertama adalah elastis yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri. Namanya adalah elastisitas permintaan harga. Seringkali hanya disebut dengan elastisitas permintaan. Notasinya adalah ED. Kemudian elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain dinamakan dengan elastisitas permintaan silang. Sering hanya disebut dengan elastisitas silang. Notasinya EC. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas yang dikaitkan dengan pendapatan, disebut dengan elastisitas permintaan pendapatan, dan seringkali disebut dengan elastisitas pendapatan. Notasinya EC. Jadi elastisitas permintaan kalau disebut, sebenarnya jenisnya ada 3 ini tadi, elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Tapi kalau hanya disebut dengan elastisitas permintaan seperti itu, berarti yang dimaksudkan adalah elastisitas permintaan harga. Karena elastisitas yang lain disebutnya adalah elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama tadi adalah elastisitas permintaan harga atau elastisitas permintaan. ED notasinya itu adalah gimana mengukurnya atau gimana menghitungnya adalah dengan membagi persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Karena konsep dari elastisitas permintaan itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi rumusnya adalah ini, persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Itu adalah elastisitas permintaan. Nanti ada kategorinya elastisitas permintaan, sebenarnya ada 5, tapi yang sering itu hanya yang ini.
ED lebih besar dari 1 dikatakan elastis, kurang dari 1 dikatakan inelastis, kalau sama dengan 1 elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Nah, karena kalau kita ingat pada hukum permintaan bahwa keterkaitan antara harga dan jumlah yang diminta itu kan berkebalikan. Berkebalikan itu artinya kalau tingkat harganya naik, jumlah yang barang yang diminta turun, dan kalau tingkat harganya turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Itu adalah hubungan yang terbalik, hubungan yang berkebalikan, hubungan yang negatif. Nah, hubungan yang seperti itu kalau dihitung elastisitasnya, pasti akan menghasilkan elastisitas nilainya negatif. Nah, dalam menginterpretasikan hasil elastisitas, tanda negatif itu dihilangkan. Jadi misalkan ketemunya negatif 3, itu berarti diasumsikan dia lebih dari 1. Nah, kalau yang kurang dari 1 itu adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1 itu. Jadi tanda negatifnya diabaikan. Gimana menghitungnya tadi? Elastisitas adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi ED itu sama dengan Q1 min Q per Q dibagi P1 min P per P. Nah, ini di mana ED itu adalah elastisitas permintaan, Q itu ada jumlah, di sini ada Q1 dan Q. Q itu adalah jumlah awal, jumlah barang yang diminta di awal sebelum ada perubahan. Kemudian Q1 itu jumlah permintaan yang baru setelah ada perubahan. P itu juga ada P1 dan P. P itu adalah harga awal yang belum berubah, belum naik atau turun. Kemudian P1 itu adalah harga baru setelah ada kenaikan atau penurunan. Itu konsep untuk menghitung elastisitas itu adalah seperti ini. Jadi Q1 min Q per P1 min P per P. Atau bisa juga dengan ini. Q1 min Q itu kan delta, perubahan delta Q per Q. Kemudian P1 min P itu adalah delta P per P. Nah, ini ada dua contoh. Ada dua kondisi, sebenarnya angkanya sama. Jadi pada tingkat harga 4.000 jumlah yang diminta 10.000, dan pada tingkat harga 3.000 jumlah yang diminta adalah 15.000. Jadi kalau Anda lihat di sini ini adalah harganya dari 4.000 ke 3.000 jadi turun. Kemudian yang di bawah itu sama sebenarnya angkanya. Pada saat tingkat harga 3.000 jumlah yang diminta 15.000, pada tingkat harga 4.000 jumlah yang diminta adalah 10.000. Cuman di sini dilihat dari penurunan harga dari 4.000 ke 3.000. Kalau yang contoh B itu dilihat dari kenaikan harga dari 3.000 ke 4.000. Angkanya sama persis. Kita akan hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, berdasarkan soal A, P itu harga yang lama 4.000 karena tadi kan terjadi penurunan harga. Kemudian P yang baru 3.000, Q-nya 10.000 ke 15.000. Kita masukkan ke rumus yang tadi, Q1 min Q per P1 min P per P, jadi 15.000 min 10.000 dibagi 10.000 dibagi 3.000 min 4.000 per 4.000, ketemunya ini setengah per min seperempat, ketemunya minus 2. Jadi sekali lagi tanda negatif dalam mengartikan koefisien elastisitas tidak perlu dihiraukan. Jadi ketemunya di sini minus 2. Apa arti ED sama dengan 2 atau ED sama dengan min 2? Itu artinya bila harga naik 1%, maka jumlah yang diminta akan turun sebesar 2%. Atau bila harga naik 10%, maka jumlah yang diminta akan turun sebesar 20%. Atau lagi, bila harga naik 5%, maka jumlah yang diminta akan turun sebesar 10%. Jadi, kenaikan harga atau perubahan harga dengan perubahan jumlah yang diminta itu adalah jumlah yang diminta perubahannya 2 kali lipat. Itu kalau ED-nya ketemu
2. Itu interpretasinya atau makna bahwa ED sama dengan 2 itu ada artinya. Kemudian kalau kita lihat dari contoh yang B tadi, soal B tadi kan dilihat dari kenaikan harga atau dilihat dari harga yang naik dari 3.000 ke 4.000, jumlah yang diminta turun dari 15.000 ke 10.000. Kita masukkan di rumus yang sama, Q1 min Q, Q1-nya 10.000, Q-nya 15.000 dibagi 15.000, P1 min P, P1-nya 4.000, P-nya 3.000 dibagi 3.000. Ketemunya min 5.000 per 15.000, kemudian 1.000 dibagi 3.000. Jadi min sepertiga dibagi sepertiga minus 1. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari dua angka atau dari angka yang sama. Satu dilihat dari sudut pandang penurunan harga, satu fokusnya adalah pada peningkatan harga, jadi beda sudut pandang, tapi menghasilkan koefisien elastisitas yang berbeda. Satunya min 2, satunya min 1. Nah, berlatar belakang ini, kemudian rumus elastisitas yang seperti ini tadi disempurnakan. Nah, rumus yang disempurnakan itu ada seperti ini. Jadi bedanya, kalau tadi Q1 min Q per Q, kemudian P1 min P per P, ini penyebutnya atau yang bawah itu merupakan titik tengah. Jadi rata-rata antara jumlah awal dengan jumlah baru dibagi 2. Kemudian sama juga dengan P, jadi ini P awal ditambah P baru dibagi dengan 2. Jadi yang membedakan adalah unsur yang di bawah. Kemudian dari data yang ada, ini dilihat dari penurunan harga ya. Jadi harganya di harga yang baru 3.000, harga yang lama 4.000. Ini dihitungnya ketemunya 1,43 minus. Sorry, ini tanda minusnya tidak ditulis, tapi nggak ngaruh. Nah, nanti kalau Anda lihat yang dari contoh yang satunya juga akan sama. Jadi ketemunya juga akan 1,43. Jadi kalau nanti ada soal untuk menghitung elastisitas, mohon untuk menggunakan elastisitas atau rumus yang disempurnakan. Kemudian kalau tadi di awal sudah saya sampaikan ada 3 kriteria, sebenarnya ada 5. Jadi ini kalau tadi hanya elastis, tidak elastis, dan elastis tunggal. Jadi ED sama dengan 1, ED lebih besar dari 1 itu elastis, kemudian ED kurang dari 1 itu tidak elastis. Memang ini kondisi yang sering terjadi di sekitar kita atau di masyarakat adalah 3 ini, dan paling sering itu adalah yang 2, 4 dan 5. Nah, kondisi 1 dan 2 itu hanya ada di atau jarang terjadinya yang langka, inelastis sempurna dan elastis sempurna. Jadi inelastis sempurna itu kalau ED sama dengan 0, kemudian elastis sempurna itu kalau ED sama dengan kadar rendah. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Jadi ini bentuk kurva yang ekstrim. D1 itu kalau inelastis sempurna, jadi ED sama dengan 0 itu bentuknya seperti ini. Sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu vertikal, itu D1, inelastis sempurna. Kemudian elastis sempurna kalau ED-nya tak terhingga, itu sebuah garis lurus juga tapi sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, kondisi ini adalah yang tadi elastis tunggal, tidak elastis, dan elastis. Yang elastis tunggal itu D4. Nah, ini. Jadi kalau ini dihitung elastisitasnya adalah sama dengan 1. Di jarak di sini dengan jarak yang di sumbu horizontal besarnya sama. Itu kalau dihitung ED-nya pasti sama dengan 1. Kemudian D3 itu elastis, ED-nya lebih besar dari 1. Kemudian D5 inelastis, ED-nya kurang dari 1. Jadi inelastis itu kurva permintaan cenderung tegak, lebih tegak daripada yang elastis tunggal,
Kemudian kalau elastis itu lebih datar dari kurva yang elastis tunggal. Jadi yang membedakan itu. Jadi kalau D3 ini elastis, kalau dihitung elastisnya pasti akan lebih besar dari 1. Kalau D5 akan kurang dari 1. Jadi kurang dari 1 itu maksudnya antara 0 dan 1, bukan minus. Jadi sekali lagi untuk tanda minus dalam kita mengartikan elastisitas permintaan diabaikan. Ini elastis sempurna tadi. Kalau nilai elastisnya sama dengan 0, itu berarti kuantitas yang diminta atau jumlah yang diminta tidak respon terhadap perubahan harga. Kemudian inelastis apabila prosentase perubahan kuantitas yang diminta lebih rendah dibandingkan dengan prosentase perubahan harga. Yang elastis kan kurang dari 1. Jadi kalau harganya naik 1%, jumlah yang diminta itu turunnya 0,5%, itu berarti inelastis, karena kalau dihitung pasti ED-nya kurang dari 1. Elastis tunggal itu adalah apabila prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan prosentase perubahan harga. Jadi kalau jumlah atau harganya turun 1%, kemudian jumlah yang diminta naik 1%, itu berarti elastisitasnya adalah elastis tunggal. ED-nya akan sama dengan 1. Kemudian permintaan elastis apabila koefisien elastisnya lebih dari 1, itu terjadi bila gini, prosentase jumlah barang yang diminta lebih besar nilainya dibandingkan dengan prosentase perubahan harga. Jadi misalkan harganya turun 1%, jumlah barang yang diminta itu akan naik 2% atau 3% atau 5%, berarti permintaan barang itu bersifat elastis. Kemudian permintaan elastis sempurna tadi apabila nilai elastisitasnya adalah tak terhingga. Penentu elastisitas permintaan. Jadi faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan, yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jadi kalau semakin banyak barang yang tersedia untuk menggantikan barang tersebut, berarti permintaan barang tersebut bersifat elastis. Ada perubahan sedikit dalam harga, maka perubahan permintaannya akan cenderung lebih besar. Karena apa? Konsumen akan memikirkan untuk mengganti barang tersebut dengan barang lain, karena barang pengganti tersedia lebih banyak. Itu kalau faktor yang pertama yang menentukan. Kemudian faktor kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar persentase pendapatan yang diperlukan untuk membeli barang tersebut, maka semakin elastis permintaan barang tersebut. Jadi barang-barang yang harganya mahal itu sifat permintaannya elastis. Kemudian jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu semakin elastis. Karena apa? Perubahan-perubahan yang terjadi di pasar, konsumen sudah tahu. Semakin lama kan semakin tahu. Jadi, kalau ada perubahan harga sudah tahu, maka perubahan permintaannya akan cenderung untuk terjadi perubahan yang besar karena konsumen banyak yang tahu. Itu faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Kemudian di sini ada satu topik tentang elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Saya ada satu pertanyaan. Coba pertanyaan saya seperti ini. Apakah apabila terjadi peningkatan harga akan meningkatkan hasil penjualan? Atau saya ulang, apakah peningkatan harga itu akan selalu meningkatkan hasil penjualan? Gimana jawabannya coba? Pasti ada yang jawab ya, pasti ada yang jawab tidak. Untuk menjawab pertanyaan saya tadi, itu Anda bisa lihat dua kurva permintaan ini. Yang sebelah kiri itu karena dia cenderung datar. Tadi kalau kurva permintaan yang cenderung datar, permintaan bersifat elastis. Kemudian yang di sebelah kanan permintaannya inelastis atau tidak elastis. Sekarang kalau kita bicara hasil penjualan itu ngitungnya gimana? Hasil penjualan itu kan secara gampangnya adalah mengalihkan antara harga dan jumlah barang yang terjual.
atau jumlah barang yang diperjualbelikan. Itu kan hasil penjualan. Hasil penjualan bukan keuntungan. Jadi hasil penjualannya adalah perkalian antara harga dan jumlah barang yang dijual. Nah, itu kalau secara grafik, misalkan ini kita lihat pada tingkat harga P0. Pada tingkat harga P0, hasil penjualannya berapa? Tadi hasil penjualan adalah mengalihkan antara harga dan jumlah barang yang terjual. Di tingkat harga P0, jumlah barang yang terjual berapa? Q0. Nih, di sini Q0. Jumlah barang yang terjual, jumlah barang yang diminta sebesar S. Atau di titik S, di mana jumlahnya adalah Q0. Nah, sekarang hasil penjualannya berapa? Hasil penjualannya kalau secara grafik Anda bisa lihat di sini. O, P0, S, Q0. Jadi daerah di bawah kotak yang berwarna kuning. Nah, sama di sini. Ini adalah hasil penjualan pada tingkat harga P0. Kemudian kalau harganya naik dari P0 ke P1, P0 ke P1, itu jumlah yang diperjualbelikan berapa? Jumlah yang diperjualbelikan sebesar Q1, jadi perpotongan di P1 ini tadi dengan kurva permintaan di kurva R pada di titik R. Di titik R ini jumlah barang yang diperjualbelikan atau jumlah barang yang diminta sebesar Q1. Berapa hasil penjualannya? Hasil penjualannya berarti O P1 R Q1. Sekarang Anda bandingkan kotak yang bertanda merah ini dengan kotak yang bertanda kuning, lebih besar mana? Oke, sepakat? Lebih besar kotak yang bertanda kuning. Artinya apa? Artinya bahwa peningkatan harga dari P0 ke P1 itu akan menurunkan hasil penjualan. Karena apa? OP0 SQ0 lebih besar dari OP1 RQ1 atau OP1 RQ1 lebih kecil dari OP0 SQ0. Itu untuk contoh yang pertama. Jadi ini tadi dapat kesimpulan bahwa peningkatan harga akan menurunkan hasil penjualan. Sekarang yang kita akan lihat di kurva yang sebelah kanan, di mana permintaannya bersifat inelastis. Pada tingkat harga P0, berapa hasil penjualannya? OP0 SQ0 di kotak dengan tanda kuning, garisnya kuning. Kemudian kalau harganya naik dari P0 ke P1, hasil penjualannya berapa? O P1 R Q1. Sekarang Anda bandingkan kotak kuning ini tadi dan kotak yang ditandai merah. Lebih besar mana? Ya, udah jelas, itu lebih besar kotak yang bertanda merah. Nah, dengan demikian, untuk kasus yang di sebelah kanan, permintaan yang bersifat inelastis, peningkatan harga dari P0 ke P1 itu akan menaikkan hasil penjualan. Jadi OP0 SQ0 lebih kecil dari OP1 RQ1. Artinya hasil penjualannya adalah meningkat. Ini bila permintaan bersifat elastis, kenaikan harga akan menurunkan hasil penjualan. Tapi kalau permintaan bersifat inelastis, kenaikan harga akan meningkatkan hasil penjualan. Jadi, pertanyaan saya di awal tadi, apakah apabila terjadi peningkatan harga akan selalu menaikkan hasil penjualan? Jawabannya gimana? Berarti jawabannya tidak selalu, tergantung dari sifat permintaan barang tersebut. Apakah bersifat inelastis atau bersifat elastis. Nah, kita lanjut pada elastisitas yang kedua, yakni elastisitas silang. Elastisitas silang itu adalah tadi dia melihat dari perubahan harga barang lain. Jadi persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain. Jadi ini misalkan contohnya ada dua barang X dan barang Y. Jadi EC-nya, notasinya kan EC, persentase perubahan jumlah barang X yang diminta
dibagi dengan persentase perubahan harga barang J. Jadi di sini ada 2 barang. Ini ada contoh. Bentar. Jadi kalau di elastisitas permintaan tadi tanda negatif diabaikan. Tapi kalau kita melihat elastisitas silang, tanda negatif kita perhitungkan. Nanti rumusnya ini langsung kita berikan rumus yang disempurnakan. Jadi Qx1 karena ada 2 barang. Barangnya adalah barang X dan barang Y. EJ-nya adalah Qx2 min Qx1, di mana Qx2 adalah jumlah permintaan barang X yang baru, Qx1 adalah jumlah permintaan awal dari barang X, kemudian PY2 min PY1, PY2 adalah harga yang baru untuk barang Y, PY1 harga awal, dan rumusnya seperti ini. Kita akan lanjut. Kriteria dari EC. Jadi kalau di elastis permintaan tadi tanda negatif dihilangkan, tapi kalau EC jangan. Di EC itu kalau nilainya positif, berarti antara 2 barang tadi sifatnya adalah substitusi. Jadi kalau kita bicara barang lain kan keterkaitannya bisa substitusi, bisa komplementer. Kemudian kalau EC bernilai negatif, maka antara barang X dan barang Y tadi bersifat komplementer. Nah, kalau nilainya 0, berarti antara barang X dan Y tadi merupakan barang netral yang tidak ada kaitannya. Di positif itu substitusi, negatif komplementer, dan 0 netral. Contoh ada kasus ini, contoh perhitungan untuk elastisitas silang. Jadi ini barangnya, nama barangnya sudah disebutkan, jadi meskipun mungkin belum dihitung elastisitasnya, Anda sudah bisa melihat bahwa antara bis dan kereta api itu adalah substitusi. Kalau misalkan nih barangnya, jenis barangnya belum disebutkan, kemudian dihitung, diminta Anda menentukan tuh barangnya substitusi atau komplementer, dilihat dari tandanya positif atau negatif. Jadi ini pada saat tiket busnya 40.000, permintaannya 2.000, kemudian kalau tiketnya naik 45.000, permintaan kereta api 2.300. Ini akan kita hitung. Nah, jadi X-nya adalah kereta api dimisalkan, kemudian Y-nya adalah Qx2, Qx1, per Qx1 plus Qx2 bagi 2. Ini kita masukkan tadi sesuai dengan informasi yang ada dalam contoh tadi, ketemunya 1,08. Nah, ini tandanya positif, berarti EC-nya adalah, atau 2 barang tadi bersifat substitusi. Cocok dengan contoh tadi. Jadi sifat antara kereta api dan bus itu bersifat substitusi. Kemudian yang terakhir adalah elastisitas pendapatan. Jadi kita melihat dari faktor yang ketiga, apabila pendapatan berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan, itu dihitung dengan konsep elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Di rumusnya ini, persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Jadi sama seperti elastisitas silang, jadi tanda negatif jangan diabaikan. Karena ini ada, kalau EY-nya ketemu negatif, berarti barangnya adalah barang inferior. Masih ingat dengan barang inferior barang dengan kualitas rendah. Jadi dia akan digantikan dengan barang yang lebih berkualitas. Kualitasnya lebih baik. Kalau di sini contohnya minyak tanah dan gas. Yang diasumsikan minyak tanahnya adalah untuk bahan bakar mereka yang berpendapatan rendah, dan gas adalah untuk mereka yang berpendapatan lebih tinggi atau nasi jagung dengan nasi beras. Itu kalau dihitung elastisitasnya pasti akan ketemu negatif. Kemudian kalau positif berarti barangnya barang normal, dan kalau positif lebih besar dari 1 berarti barangnya barang mewah, kalau kurang dari 1 adalah barang kebutuhan pokok. Ini langsung ada rumusnya. Jadi kalau nanti Anda lihat di bukunya Sardono Sugono, seperti saya sampaikan dulu bahwa buku yang saya pakai itu adalah Ekonomi Mikronya Sardono Sugono. Di sana tidak ada rumus,
Rumus itu saya berikan di sini, langsung saya berikan rumus yang disempurnakan. Y itu adalah notasi untuk elastisitas pendapatan. Rumusnya Q2 min Q1 per Q1 plus Q2, jadi Q2 itu sebagai permintaan baru, Q1 adalah permintaan awal. Jadi kalau dalam ED tadi Q dan Q1 itu sebagai permintaan baru, karena di sini ada 2 dan 1, Q1-nya permintaan awal. Jadi Anda tidak harus menghafal, tadi harus kuncinya adalah paham. Kalau hafal tidak paham bisa keblasuk-blasuk nanti. Ini rumusnya, jadi kemudian Y tadi adalah pendapatan awal, Y2 pendapatan baru. Contohnya, ini kalau pendapatan naik dari 200.000 menjadi 300.000, jumlah barang yang diminta naik dari 10 ke 16. Ini termasuk barang apakah? Di rumusnya Q2 min Q1 per Q1 plus Q2 bagi 2 per Y2 min Y1 per Y1 plus Y2 bagi 2. Ini kita selesaikan caranya biasa, ketemunya 1,115. Masih ingat? Kalau EY ketemunya di atas 1, barangnya barang mewah. Oke. Kemudian ini ada soal. Jadi ada dua barang Z dan X. Ini harga sebelum perubahan. Kemudian ini harga jumlah sebelum perubahan, harga sesudah perubahan, dan jumlah sesudah perubahan. Anda diminta untuk menghitung EJ-nya, kemudian menyimpulkan apakah antara barang X dan Z itu keterkaitannya substitusi, komplementer, atau netral. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan elastisitas permintaan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.